Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin waj'alna wa iyyakum minal ulama'il amilin salihina ta'ina lillahi wa rasulih birahmatika ya arhamar rahimin. ثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومؤلف الكتب التي تعلمنا وعلمنا مؤلفاتهم نسألك اللهم أن تنفعنا بعلومهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Para alim ulama yang saya muliakan, para hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Iman yang saya hormati dan yang saya banggakan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'alumi fi darain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bermula segala puji yang ampat lillahi milik Allah, al-munfaridi yang menyendiri Allah, bil ijadi dalam mengadakan. Para hadirin sidang pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai kemarin kita bahas mengenai bagian puji. Ya, kita sambung kembali setelah beberapa tahun kita berpisah. Selanjutnya mu'allif atau pengarang kitab melanjutkan perkataannya dengan kata-kata al-munfaridi bil ijad. Allah yang menyendiri atau yang sendiri bil ijadi dalam mengadakan makhluknya, menciptakan makhluknya. Jadi Allah dalam menciptakan makhluk tidak butuh bantuan kepada yang lain. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, kun bukti, fayakunu maka sesuatu itu bukti. Yakunnya fi'il amr, kemudian fayakununya fi'il mudhari. Jadi kunnya kekuasaan Allah, untuk membuktikan kekuasaan Allahnya maka perlu proses, maka dipakai fi'il mudhari. Nanti nggak fi'il mudhari. Ya, kalimatun dalat ala maknan fil hal wal istiqbal. Kalimat yang menunjukkan terhadap arti makna, kemudian fil hal wal istiqbal dalam waktu yang sudah berlalu dan yang akan datang. Itu definisi fi'il mudhari. Jadi untuk praknya pas kenyataan di dunianya, Allah dalam menciptakan makhluk perlu proses. Nah, oleh karena dalam hadis Nabi disampaikan bahwa Allah menciptakan bumi ini, dunia ini dalam waktu 7 hari gitu.
Oh kalau begitu Allah nggak mampu, bukan nggak mampu, itu untuk memberikan pelajaran buat kita. Kalau pengen maju, pengen sukses, ya perlu proses, mesti sabar, ya nggak langsung. Nah dalam mengadakan makhluknya, jadi seluruh makhluk Allah ya, diciptakan oleh Allah. Kata ulama pengarang kitab mengatakan bahwa ciptaan Allah baik yang ikhtiari atau idtirari, baik yang baik atau yang buruk, itu semuanya di permukaan bumi ini itu ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah terbagi dua. Kalau yang ikhtiari berarti ciptaan Allah yang melalui ulah campur tangan makhluknya. Nah, itu pada hakikatnya ciptaan Allah juga. Seperti contoh orang membuat mobil, bikin mobil. Itu kan dibuat oleh manusia. Terus petani dia macul di ladang atau pakai mesin kuik itu yang dibalik-balik tanah. Nah itu perbuatan Allah juga melalui campur tangan manusia. Itu kalau keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nah yang kedua yang idtirari. Yang idtirari itu langsung yang Allah ciptakan. Seperti surga, neraka gitu. Dan yang lain-lainnya, kolam, lauh mahfuz, itu langsung oleh Allah. Menciptakan malaikat, menciptakan iblis, jin, lain-lain sebagainya. Nah itu langsung Allah yang buat, namanya idtirari gitu. Jadi jangan punya anggapan kalau buat ini masjid, yang buat ini masjid bukan Allah tapi manusia gitu. Ya syariatnya manusia namun hakikatnya Allah. Nah disebut ini af'al ikhtiari gitu. Kemudian yang baik dan yang buruk itu juga ciptaan Allah. Orang ada yang ibadah, ada yang nggak ibadah, yang soleh, yang salah, yang taat, yang maksiat, itu ciptaan Allah. Diciptakan oleh Allah semuanya. Cuma adabnya kalau yang baik dinisbatkan kepada Allah, yang buruknya, yang jeleknya itu dinisbatkan kepada manusia. Jangan giliran yang jelek, yang bagus ke Allah, yang jelek juga ke Allah. Ya. Firman Allah dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min musibatin famin nafsik. Sesuatu yang menimpa kalian yang baik itu dari Allah, dan sesuatu yang menimpa kalian yang buruk itu dari diri kalian sendiri. Ya memang betul ya. Sebetulnya bukan sekedar adab, memang betul kalau yang buruk-buruk biasanya ya memang dari kita. Joharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, bukan perbuatan malaikat, bukan perbuatan Allah, tapi disebabkan karena ulah tangan manusia. Begitu. Nah hakikatnya itu ciptaan Allah juga sebetulnya. Gitu. Cuma dinisbatkan pada manusia yang buruk. Kecuali dalam makom taklim, makom belajar, suasana tarbiyah, suasana torekot, suasana suluk. Nah itu baru boleh menisbatkan semua ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti ada anak, ada santri yang disuruh bawa air oleh kiainya, gurunya. Tiba-tiba airnya jatuh, tumpah embernya. Begitu. Nah itu syariat kesalahan santri. Tapi hakikatnya kehendak Allah. Gitu. Semuanya kehendak Allah. Yang ngasih rizki Allah. Udah segitu. Yang memberikan rizki Allah. Jangan ada begini. Yang memberikan rezeki Allah, tapi kalau nggak kerja makan dari mana?
Nah itu berarti belum belajar. Kalau makom belajar, sedang belajar yakin ke Allah, ya udah apa-apa Allah. Ya, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Makanya teman-teman kalau lagi keluar, Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah yang menciptakan suasana dan keadaan. Begitu. Allah Khalik, Allah yang menciptakan, Allah Malik, Allah yang merajai, Allah Razik, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan suasana dan keadaan, sedih dan gembira datang dari Hojanatullah. Begitu, semuanya milik Allah, la ilaha illallah. Nah itu makom taklim namanya. Jadi kalau ada orang ngobrol namanya lagi belajar yakin apa-apa Allah, apa-apa Allah, apa-apa Allah, ya kita jangan marah. Berarti dia sedang belajar memasukkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita biasanya risih ngedengarnya orang apa-apa Allah gitu. Ya. Giliran mau makan apa Allah turun nyuapin dia. Ya kan enggak gitu. Nah itu karena sedang belajar makom taklim. Nah demikian ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah dari perkataan musannif berkata lamun paridi bil ijad, ya, Allah menyendiri dalam menciptakan seluruh makhluknya. Nah keluarlah ya dari kata-kata ini dua jawaban. Bahwa yang pertama seluruh makhluknya Allah ada di dunia ini itu disebabkan karena wahdaniyat fil af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Wahdaniyat artinya Allah Maha Esa, af'al artinya perbuatan Allah. Jadi Allah Maha Esa dalam perbuatannya. Begitu. Kalau Allah menciptakan sesuatu maka tidak ada intervensi makhluk. Beda dengan kita. Umpamanya si Zaid, si Fulan atau si Umar itu adalah pengrajin cilok gitu atau pengrajin meja, di bahasanya begitu. Bahasanya Zaid tukang bikin cilok, tapi walaupun dikatakan begitu kadang-kadang Zaid mah nggak kerja, nggak bikin cilok. Yang kerja sama siapa? Pekerjanya, membantunya begitu. Dan kalaupun dia kerja berarti kerjanya Zaid dan tidaknya membutuhkan yang lain. Dikatakan Burhanuddin Yusuf pintar membuat kapal. Tapi buat kapalnya ternyata tidak sendiri, ada yang lain bikin kapal bantu dia. Nah itulah kita makhluk. Kalau makhluk itu dikatakan mampu menciptakan sesuatu tapi butuh yang lain. Tapi Allah al-munfarid bil ijad sendiri dalam mengadakan. Nah itu kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya, bahwa Allah wahdaniyat bil af'al. Yang kedua mengeluarkan pendapat dari kafir Mu'tazilah. Di mana kafir Mu'tazilah berpendapat jadi suatu kelompok kaum, kita nggak tahu siapa itu, mungkin di antara kita atau bagaimana, naudzubillah, yang berpendapat bahwa makhluk memiliki kekuatan untuk menciptakan gitu. Jadi ciptaan Allah ya ciptaan Allah, ciptaan makhluknya begitu. Jadi kalau ada di antara kita punya pendapat nih, kalau kagak ada saya nggak jadi nih masjid gitu. Nah itu salah berarti, bukan ahli sunnah wal jamaah gitu. Nah, kalau nggak ada saya nih nggak jadi nih. Yuk. Jadi Pak berangkat, wah tadinya hampir gagal, ada saya jadi berangkat gitu. Kan biasanya begitu kita. Ya, pendapat kita begitu tuh, wah ini jadinya karena saya. Nah itu kalau punya keyakinan begitu bahwa makhluk punya kekuatan untuk menjadikan sesuatu gitu. Ya, tanpa intervensi Allah jadi kekuasaan dia sendiri. Nah itu berarti Mu'tazilah. Ya, keluar dari pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian hadirin sidang pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan ijad ya, adalah ibrajul mungkin minal adam ilal wujud. Itu namanya ijad. Mengadakan segala sesuatu yang sifatnya mungkinul wujud dari tidak ada menjadi ada, itu ijad. Jadi kekuasaan Allah ijad dan idam sebetulnya dua. Mengadakan dan mentiadakan. Tapi dalam kitab Kifayatul Awam ini dikatakan pengarang kitab hanya bilang ijad, tidak mengatakan idam. Itu disebabkan di mana dikatakan lafaz ijad
ada, nanti tidak ada juga nyusul. Ini kita sekarang ada, masalah tidak adanya kita nggak usah dibahas begitu kata ulama. Nanti juga kalau udah ada barang mungkinul wujud nih, kita mungkinul wujud semua. Kullu ma siwallah bahwa mungkinul wujud, setiap segala sesuatu yang selain Allah maka mungkin adanya. Apa itu mungkin? Boleh ada, boleh tidak ada. Maka kita tidak boleh berpendapat ini mesti ada gitu. Kalau sakit berobat ke rumah sakit ini mesti waras, nggak bisa. Ya, karena sembuh itu mungkinul wujud gitu. Sakit itu hanya syariat, berobatnya syariat aja. Ya, sembuhnya mungkinul wujud gitu. Maka kalau barang mungkinul wujud diadakan oleh Allah, nanti tiadanya nggak usah dibahas. Kalau dia sudah ada, pasti suatu saat akan tidak ada. Jadi melu itu mikut. Ya, kita ini sekarang ada di dunia. Ya, suatu saat akan tidak ada di dunia. Jadi nggak usah ditanya begini, Pak masih hidup ya? Iya. Kapan mati? Nggak usah begitu. Nggak usah ditanya begitu. Pasti suatu saat kalau sudah ada pasti akan tidak ada suatu saat. Gitu. Ya, sekarang aja yang hidupnya dijalanin. Maka mu'allif mengatakan gitu, ijad. Itu pertama. Yang kedua karena ternyata ada ulama yang berpendapat. Ya. Salah satunya Imam Haramain. Beliau berpendapat, Imam Haramain itu imam ulama ahli tauhid. Ya. Kalau ini pengarang Kifayatul Awam namanya Syekh Muhammad Fadil. Ya. Muridnya itu Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Gitu. Kalau di Indonesia Bajuri jadi apa? Bajai. Ya, itulah Indonesia uniknya. Ya, kalau di Arab Saudi pengarang kitab tauhid ini ahli tauhid Imam Bajuri, juga ahli fikih. Ya, artinya yang namanya ulama ya kemana-kemana bisa, fikih bisa, tauhid bisa, tasawuf juga bisa. Ya kata Imam Haramain nggak usah pakai lafaz idam. Yang disepakati oleh ulama itu lafaz ijad saja. Apa itu ijad? Mengadakannya seluruh makhluk. Allah berkuasa menciptakan seluruh makhluk. Itu menurut para ulama itu yang disepakati. Jadi idamnya mentiadakan Allah pada makhluk nggak usah dibahas, itu udah jelas. Allah juga kuasa. Di mana ada lafaz ada pasti suatu saat tidak ada. Adanya lafaz ada karena barang yang ada itu ada. Maka ada bahasa ada. Selagi yang ada. Gitu. Jadi bahasa wujud karena yang wujudnya itu wujud. Maka selagi wujudnya wujud, bahasa wujud ada. Gitu. Tapi wujudnya wujud, bahasa wujud. Nah kalau bilang wujudnya tidak ada, maka wujudnya juga bahasa wujudnya tidak ada. Itu nggak bisa dibahas. Nah karena berpendapatnya Imam Haramain seperti itu, pengarang kitab menghargai pendapat beliau, maka tidak membahas lafaz idam. Jadi yang dibahas ijad saja. Ya. Yang dia bahas ijad dan idam. Jadi dibahas ijadnya saja. Idamnya tidak dibahas begitu, nggak disebut dalam bahasa Arabnya. Nah kemudian ya, hadirin sidang pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibrahim Al-Bajuri, sebetulnya pengarang kitab berkata Al-Munfaridi bil Ijad itu juga bukan karena takut kepada Imam Haramain, enggak, tapi ya karena kepandaian beliau dalam ilmu tata bahasa. Al-Munfaridu bil Ijad, Al-Munfaridu bil Ijad. Begitu, nggak pakai lafaz idam. Ya kalau dilanjutkan al-munfaridu bil ijadi wal idam, Allah yang menyendiri dalam mengadakan dan mentiadakan begitu. Nah idamnya tidak dibahas karena dalam aturan tata bahasa Arab di mana kalimat selanjutnya sudah jelas itu jawabannya pasti kalau sudah ada nanti tidak ada, itu nggak mesti diucapkan gitu. Nah itu tanda seorang ulama. Maka orang kalau pintar dalam ilmu, dalam bicara, kalau sedang pidato dan sebagainya, omongan-omongan pembicaraan yang nggak penting nggak terlalu banyak dibahas gitu. Kalau biasanya kita kan kalau pidato muter dulu gitu, sana ke sini. Nah kalau ulama ya udah singkat, padat dan jelas gitu. Kalau dia paham tentang tata bahasa. Jadi kembali disimpulkan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita memuji Allah? Karena Allah zat yang menyendiri, yang sendiri dalam mengadakan seluruh makhluknya. Baik yang diadakan itu af'al ikhtiyari atau idtirari. Ya, pekerjaan yang langsung Allah yang berbuat, ataupun ya,
perbuatan, pekerjaan yang melalui izin Allah kepada makhluknya. Maka baik buruknya semua ciptaan Allah, ya, walaupun secara adab yang buruk nisbatkan kepada hamba, yang baik dinisbatkan kepada Allah, kecuali dalam makom taklim, makom belajar. Ya, kalau makom belajar, ya udah baik buruk semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu langsung kepada Allah. Untuk apa? Masukkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian hadirin, barangkali sebelum dilanjutkan ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hanya artinya Allah berfirman, kami yang menurutkan Al-Quran dan kami juga yang memeliharanya. Allah menyebut kata-kata kami di situ berarti bukan sendiri atau gimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab atau nunggu yang lain? Ya, langsung. Baik, Allah berfirman dalam Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin. Kami yang menurunkan Quran, kami pula yang menjaganya. Itu kami itu kan kata-kata banyak. Berarti Allah kan tidak sendiri kalau begitu. Berarti betul dong keyakinan Nasrani bahwa Tuhan itu 3. Ya, Tuhan Mbah, Tuhan Emak, dan Tuhan Anak. Itu cuman tata bahasa saja, kesopanan. Karena dalam Al-Quran, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gua lebih baik daripada dia. Dia mah diciptakan dari tanah, gua mah dari api neraka. Nah, itu omongan siapa? Iblis. Gitu. Makanya kalau dalam tata bahasa Arab, sopan itu bukan ente. Kalau ente itu Arab kerukut. Jadi sopannya apa? Antum. Dari mana antum? Gitu. Dari mana kalian? Padahal orangnya sendiri. Orangnya sendiri. Begitu. Jadi sopan itu begitu. Kalau di dalam bahasa peribahasa Sunda, di mana kawit? Itu baiknya jawabnya, kami mah di Bogor. Gitu. Dari mana asal? Kami dari Bogor. Padahal sendiri. Nah, itu bahasa kesopanan gitu. Jadi bukan menunjukkan bahwa Allah itu banyak. Gitu. Ya. Jadi itu bahasanya. Jadi kalau kita jadi panitia zakat, lagi giliran kita nerima zakat sendirian, kita umumin di speaker. Pada hadirin kaum muslimin muslimat, masyarakat perumahan BSI yang ingin melaksanakan mengeluarkan zakat, ya, kami tunggu di masjid, bukan saya tunggu di masjid, begitu. Padahal orangnya sendiri, gitu. Kami panitia zakat menunggu di masjid sampai jam 1. Nah, itu tata bahasa kesopanan, gitu. Dan para hadirin untuk pengajian sekalian arisan yang biasa diadakan keliling, untuk besok malam minggu diadakan di kediamannya Pak Abdullah. Jadi bukan di rumahnya, di kediamannya gitu. Nah, itu bahasa kesopanan, tata krama aja itu gitu. Jadi bukan berarti Allah lemah butuh yang lain gitu. Jadi kami yang menjaga, berarti Allah bareng-bareng tuh. Malaikat jagain apa? Menjagain itu Al-Quran gitu. Nah, itu. Ada lagi, Pak? Mangga, silahkan. Waalaikumsalam. Ada banyak orang yang dia merasa diri yakin bahwa dia itu bisa semua ajar dari Allah. Maka dia nggak minta protes, nggak pakai masker ke masjid kemana-mana gitu. Pas kena bilang apa dari Allah lagi, alhamdulillah dari Allah juga. Itu yang saya ini tadi. Dan masalahnya itu dia itu nular ke orang lain kan. Maka itu sebab kalau dia mati gitu. Saya nggak bilang ini nggak mati kalau dia mati. Iya. Terima kasih. Baik. Masa pandemi, ada sebagian orang
Yang percaya, ada yang enggak. Bahkan ada yang kukuh nggak percaya begitu. Iya. Terus dia menularkan, itu kan semua dari Allah, nanti Allah yang menjaga dan sebagainya. Sehingga dia tidak menghargai protokol kesehatan, nggak pakai masker, nggak apa. Ya, yang terlalu yakin dengan syariat bahwa masker akan menyelamatkan namanya qadariyah. Ya, kafir qadariyah begitu, walaupun dia sholat dan sebagainya, dia terlalu yakin, maaf nih, terlalu yakin. Kalau dia berobat mesti waras sembuh gitu, yakin dengan itu dokteran, nah itu qadariyah. Nah kalau dia nggak berobat begitu, dia yakin bahwa oh ini pokoknya saya nggak bakal kena tanpa syariat begitu, tanpa syariat gitu. Dan dia menularkan ajaran itu kepada yang lain, itu namanya jabariyah. Ya, jadi banyak bagian-bagian kafir ternyata. Orangnya sholat gitu, pakai jubah, maaf, mungkin pakai jenggot begitu. Ya, udah ada begitu. Ya sering datang ke rumah saya juga bilang nggak ada itu katanya COVID, nggak ada. Ya saya jawab, ya saya emang nggak pernah jawab apa-apa. Setiap tamu yang datang ngajak saya debat, saya emang nggak pernah nimpalin. Biarin aja dia ngomong apa juga. Gitu. Kenapa begitu? Sebab pertama dia belum ngerasain. Ya, belum ngerasain adanya apa corona gitu. Nah saya kenapa ditanya kenapa katanya Bapak percaya sama corona? Saya jawab karena corona itu nggak ada dalam Islam, yang ada wabah. Jadi corona itu wabah. Nah wabah itu kan ada hadisnya dari Nabi. Jadi corona itu kita nggak nyebut virusnya tapi wabahnya. Kalau wabah dalam hadis itu ada nih, memang ada corona itu, memang ada. Karena memang Allah menjanjikan, Rasul bersabda, ada di setiap masa Allah menurunkan rahmat, menurunkan balai, juga menurunkan ya ini balai atau wabah begitu. Ya jadi bagaimana orang yang seperti itu kalau dia meninggal dunia ya dalam keyakinannya dia tidak percaya dengan syariat. Kalau dia meninggal dengan keadaan ridho, dia ridho. Biarin saya meninggal kena corona, dia ridho. Begitu ridho, dia nggak kerja nggak apa, ya saya rezeki yang ada saya aja gitu. Buat dia makan, dia nggak mau punya rumah gedong, nggak sirik sama kendaraan orang. Pokoknya dia terima apa adanya. Ya berarti dia ridho pada putusan Allah. Nah berarti dia meninggal ahlu sunnah wal jamaah, masih hamba Allah. Tapi kalau dia meninggalnya karena nggak ridho atau dia menyebarkan keyakinan itu pada yang lain, mempengaruhi yang lain. Jadi kan tadi makom taklim, makom belajar. Nah makom belajar itu bukan buat orang, buat diri pribadi, buat diri sendiri begitu. Saya mau udah nerima begini nggak apa-apa gitu. Kalau emang udah cukup syaratnya, mana syaratnya yang cukup? Anaknya udah gede, udah nikah, ya nggak ada nafkah lagi. Ngapain di dunia juga nyempit-nyempitin dunia? Aluk mati, iya mati-mati aja begitu, ya nggak ngerepotin orang. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau syariatnya dia anak masih kecil-kecil, ya terus butuh harus apalagi dia orang yang dipandang di masyarakat umpamanya keilmuannya, pengalamannya, tapi kelakuannya begitu, dia tidak peduli sehingga dia mati. Nah matinya berarti keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Sampai ke kubur langsung sama malaikat gebugin, nggak ditanya lagi. Iya itu gebug. Ya begitu ya jawabannya. Jadi oleh karenanya kita mah ahli sunnah wal jamaah, syariat penting, keyakinan juga penting. Yakin 100%, syariat 100%, begitu. Ditambah 100 tambah 100 sama dengan 100, bukan jadi 200. Begitu. Syariat 100% ditambah hakikat 100% sama dengan 100%. Kalau 100% tambah 100% sama dengan 200, itu mah namanya bukan hitungan ahli iman. Bukan jamaah iman itu mah. Itu mah ahli matematik. Ya, itu mah ahli iman, masih juga iman itu ya. Ada lagi Pak? Silakan. Jadi hargai protokol mah. Ya kayak saya selama setahun Pak, kalau keluar dakwah ceramah kemana pakai ini terus masker. Begitu. Nah setelah setahun saya baru kemarin kena tuh. Ya kena saya. Kenapa saya kena? Saya husnudzon pada Allah. Ya kata Allah mungkin Marwan kamu udah percaya. Nih rasanya begini gitu. Kamu udah percaya, saya terima iman kamu. Tapi supaya kamu lebih afdol, lebih yakin. Kan Nabi Ibrahim begitu. Ya Allah, bagaimana cara engkau menghidupkan makhlukmu? Tunjukkan pada saya. Terus Allah berfirman, emang apalah tu'minu? Apa kamu nggak iman, nggak percaya sama saya Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Bala, walakin litatmainna qalbi. Tentu ya Allah, puguh bae gitu kalau orang Sunda mah.
Tuh puguh bae kan tenan gitu. Cuman supaya hati saya tenang, benar-benar ini ada begitu. Engkau betul-betul Maha Pencipta. Maka Nabi Ibrahim kan disuruh ngapain? Ya motong burung begitu, dicacak-cacak sampai dipisah 3 bukit, 40 hari, 40 hari, 40 hari, jadinya berapa? 120 hari, jadi 4 bulan begitu. Maka salah satu teman kita di tarekatnya punya keyakinan huruj fisabilillah itu kalau masuk ke Allah itu selama 4 bulan, tapi itu pun harus tertib. Nah begitu juga saya meyakini ya, bahwa corona itu percaya ada, bukan kepada coronanya, karena Nabi bersabda. Makanya tadi subuh kita baca doa apa? Kunut, doa kunut. Asalnya doa kunut itu nggak ada. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, sahabat yang di Mekah ditimpa wabah penyakit sehingga sahabat banyak yang meninggal. Maka Nabi setiap ba'da sholat, bukan subuh aja, setiap rakaat terakhir setelah ruku membaca doa kunut. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan wajib membaca kunut setiap akhir sholat. Jadi sebetulnya bukan sholat subuh, bukan. Jadi 5 waktu itu di rakaat terakhir ba'da kita ruku, setelah ruku itu wajib membaca doa kunut begitu. Jadi jangan gua dong nih Majapahit Sunnah wal Jamaah setiap subuh gua baca kunut. Ya masih salah juga itu, Bro. Yang benar itu 5 waktu gitu adanya itu. Jadi Nabi bisa begitu ada. Berarti wabah itu kan memang ada. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Jadi wabah itu ada gitu. Nah gitu ya. Jadi itu seperti itu. Jadi setahun setelah wabah ini berjalan, nah saya merasakan seminggu saya di rumah, balik dari Cirebon karena lelah, terus seminggu napas penciuman hilang, kemudian napas agak sesek. Saya sesek napas sering Pak, sering kalau lagi tipes, lagi DBD, lagi trombosit itu kan sesek napas. Tapi itu kita anggap biasa. Tapi ketika yang ini lain, jadi seperti rapet begitu napas. Ya, ini saya bilang rumah sakit. Ya, saya dari kemarin maunya di rumah isolasi. Kenapa begitu? Jadi pengennya di rumah. Sebab kalau di rumah sakit diisolasi obatnya lengkap, terus makanan lengkap, tapi kita sendiri gitu kayak di dalam kubur aja Pak, dalam plastik, dikurung dalam plastik gitu. 5 hari udah nangis bajing di sana. Tahu nangis bajing? Iya, sedih dikurung gitu. Jadi sampai begitu. Tapi apa boleh buat? Ya memang harus begitu. Diperiksa semua, maka kata dokter, Pak, ini Bapak semua baik, cuma saya yang satu. Kenapa? Bapak positif ini corona. Saya tahu dok, makanya saya kemari, saya gitu. Dari kemarin juga saya nggak mau ke dokter biasa, ke rumah sakit langsung supaya diperiksa, dikasih obat, terus saya boleh pulang. Oh nggak bisa Pak, ini Bapak paling parah justru. Bapak harus ke sini. Saya hampir mati kemarin hadirin. Wallahi hampir mati. Napas sudah nggak bisa. Terus saya rumah sakit langsung digotong sama jamaah, dimasukkan ke mobil, gitu. Nah yang lain mah bisa makan semua lancar. Saya mah udah lillahi ta'ala aja sendirian. Dari rumah itu udah ada makhluk putih yang ngikutin, gede sama tinggi. Saya bilang mungkin itu Ijrail dalam hati saya. Tapi saya bilang kita berlomba saja wahai Ijrail. Kalau belum takdir saya meninggal, kau harus pergi, kata saya begitu. Ketika saya sadar agak mendingan baikan, ternyata dia pergi nggak ada. Saya pulang ke rumah, dilanjutkan isolasi sampai 20 hari bulan Ramadan. Jadi sekarang ketemu lagi nih setelah saya ngapain? Isolasi. Nah orang-orang yang belum percaya mudah-mudahan besok. Bukannya nyumpahin ya. Yang belum percaya itu kan supaya Allah betul-betul ini. Jadi harus betul ya. Nah kalaupun dia bilang nggak ada, mungkin dia juga lagi latihan, ya, mentiadakan makhluk begitu, menetapkan Allah dalam hatinya. Banyak yang datang ke rumah saya, nggak ada itu, bohong itu. Ya saya senyum aja. Kurang baik kita bicara begitu. Jadi kalau kita punya keyakinan begitu, ya udah aja buat diri pribadi, jangan menyebarkan pada orang lain gitu. Jadi kudu mesti siger tengah lah, berada di tengah kalau sunnah jamaah. Ya. Ada lagi Pak? Baru 2. Yang lain juga masalah lain silahkan aja Pak. Masalah apa gitu, dana haji apa silakan aja. Kalau nanya mah ya saya bisa saya jawab, kalau enggak ya namanya juga manusia ya. Kalau dana haji saya tanya pakai saya dulu, wa ma'ruf amin. Nah, ya sebetulnya intinya ya karena sayang katanya alasannya kepada kita ya rakyat Indonesia.
Karena kalau luar negeri kan udah habis-habisan nih gara-gara apa? Corona ini gitu. Ada beberapa negara yang udah ya kalau dibilang orang Jawa bilang udah melarat begitu. Ya di Indonesia ini masih berjalan. Coba aja kita bayangin. Ada apa dana apa UMKM gitu ya. Terus ada apa bansos setiap bulan. Terus ada apa lagi BLT. Nah itu kalau kita tanya duitnya dari mana? Ya, duitnya dari mana? Orang tiap bulan ada di kampung saya itu tiap bulan dapat beras. Saya nggak pernah dapat. Mananya waktu corona nggak ada dari pemerintah. Saya juga nggak ngomong, nggak minta, diem aja gitu. Biarin aja. Nah, itu tiap bulan dapat uangnya dapat. Nah besok UMKM juga sekarang lagi berjalan. Itu kan UMKM 1.500.000. Nah seluruh negara Indonesia. Nah, Indonesia ini kan negara luas. Negara tingkat dunia nomor ketiga luasnya. Nah, coba kita pikir dari mana duitnya? Nah, lah dia sendiri macul kagak, nanam padi kagak, gitu. Nah itu mungkin dikesanain dulu ya. Nah kita lihat aja nanti prosesnya. Gitu. Tapi ya intinya sih bukan saya yang milih kan kalian semua orang BSI. Yang milih saya milih enggak. Nah, itu ya. Jadi kita berdoa mudah-mudahan segera ya. Karena kalau bicara bab haji kan memang di dalam fikih begitu. Kalau ada orang yang berangkat haji, kemudian tertunda, nah uangnya boleh nggak ditasarufkan? Kalau ada izin dari pemiliknya, baru boleh begitu. Pak, ini kan lagi keadaan begini, negara kacau sedang perang. Kan kalau haji syaratnya man istata'a ilaihi sabila. Jadi ada haji nisab, ada haji nasib. Kalau haji nisab badannya gagah, uangnya banyak, negara lagi aman, nih nggak ada wabah atau nggak ada perang. Di sini aman, di sana perang, belum berarti nggak manis tatoa, begitu, nggak wajib haji, gitu. Atau di sana nyaman, di sini lagi perang. Nah sekarang kan di sananya wabah, di sini juga wabah, begitu. Nah berarti itu belum nisab, kalau udah badan sehat, uang ada, begitu negara aman, nisab. Apa nisab? Wajib dilaksanakan, begitu. Kalau haji nasib bagaimana? Ya badan nggak, kadang sehat, kadang nggak. Uang ya dari mana? Gitu, nggak beruang, soalnya memang nggak pernah miara beruang, gitu. Miara juga yang agak mendingan dikit beli bis. Nah itu agak mendingan badannya, terus ekonominya, ya pokoknya nggak ada kewajiban lah, biasa orang biasa, gitu. Pengusaha ekonominya di bawah, di pertengahan ke bawah gitu kan, 50% ke bawah. Nah itu berarti bukan nggak nisab. Tapi kok bisa haji? Oh berarti nasib gitu, ya nasib. Lagi jalan kayak di ibu-ibu yang orang Makassar itu, begitu dia majelis taklimnya seberang jalan dari rumahnya ke majelis taklim mesti nyebrang. Ketika mau nyebrang dia tengok dia lihat jalan kosong, ternyata begitu nyebrang mobil liwat, kan kehajar mobil, terus begitu sampai muter dia pingsan. Nah mobilnya berhenti ngerem, langsung diangkat itu si ibunya. Begitu diangkat kata itu yang nabrak, Bu Haji nggak kenapa-napa, Bu Haji nggak kenapa-napa. Diem aja, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah ketika sadar kata yang nabrak, Bu tolong jangan laporin saya ya Bu Haji ya, gitu. Nanti biaya saya yang bayar semuanya, ya Bu ya Bu Haji ya. Jadi manggilnya Bu Haji terus. Akhirnya kata isi ibu itu bilang, Bu tolong jangan panggil saya Bu Haji, saya belum pergi haji, begitu. Nah akhirnya karena dia belum pergi haji, apa kata yang nabrak? Oh ibu belum ke haji ya? Nah dia kan yang nabrak itu berdua suami istri. Kata istrinya, ya kau udah Pak kalau begitu sekalian daftarin haji aja gitu. Nanti kalau udah sembuh udah daftarin haji. Akhirnya dia pergi haji, singkat ceritanya jadilah dia haji. Gara-gara apa? Ketabrak mobil itu bukannya nisab itu mah. Nasib orang dia ibu-ibu sederhana, nggak usah apa-apa mau nyebrang ketabrak mobil gitu. Jadi bapak-bapak kalau yang ingin pergi haji secara nasib silahkan aja, gitu. Ya besok pagi itu kan deket banget tuh, ya pas rame-ramenya nyebrang, insya Allah ya pergi haji enggak badan reject ya. Nah, itu ya. Ada lagi cukup? Ada Pak?
Kita lanjut sedikit lagi ya. Nah, jadi yang dikatakan ijad itu ibrazu kulli mumkinin minal adam ilal wujud. Menampakkan sesuatu yang mungkinul wujud ya, dari tidak ada kepada ada, itu namanya ijad. Nah, kemudian memakai lafaz al-munfarid. Ini munfarid bukan asmaul husna. Mensifati Allah bukan dari Al-Quran dan hadis ini. Kalau asmaul husna kan yang 99 Allah al-mursyid begitu. Ar-Rahman biasanya begitu. Pengarang kitab itu kalau mukadimahnya permulaan kitab dia pakainya asmaul husna. Kenapa begitu? Karena memang itu yang diperintahkan. Jadi kalau kita sedang berdoa, doa. Baik itu doa dari Nabi atau dari Al-Quran atau kita karang sendiri, silahkan kalau memang udah mampu ngarang doa sendiri. Terus doa itu disyaratkan kalau kita bikin doa harus ada sifat Allah yang tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Memuji Allah, menyebut sifat Allah yang sudah berdasarkan Al-Quran dan hadis gitu. Jadi nggak sembarangan. Kalau kita kan doa memang boleh nyontek gitu ya. Kalau lihat buku kita hafalkan. Nah itu kalau yang paham dilihat dulu doanya. Ya, itu tauqifiyah enggak gitu maksudnya. Maka ketika ada seorang ulama, seorang ustadz dia berdoa pakai tauqifiyah, jadi doa yang berdasarkan Quran diambil, biasanya disebutnya itu hijib kalau para wali itu. Ada hijib nasar, hijib maghribi. Hijib itu kalimat ucapan para wali yang diambil dari Quran, hadis dan digabung dengan perkataannya sendiri, namanya hijib. Hijib itu hijbut gitu, hijib, penjagaan pasukan. Para kiai-kiai kan begitu. Kiai-kiai DNU itu banyak itu para ulama-ulama besar ya menggunakan itu. Ada hijib nasar, kalau buat ngobatin orang gila ada hijib apa khusus. Ya, hijib sakron. Ya, sakron itu kan jadi hijib untuk ngobati orang gila, ada hijib sakron. Biasanya orang-orang yang mengobati orang gila secara alami, secara melalui zikir, biasanya pegangnya kan hijib sakron. Jadi ucapan doa yang khusus dari para wali, gabungan dari Quran hadis dan doa dia sendiri. Nah itu kita juga sama. Kalau ada ulama yang berdoa begitu, maka kita masih sunnah untuk ngapain? Mengaminkan gitu. Jadi jangan lagi ditanya masalah mengamini orang doa itu bidah atau enggak. Itu udah jelas jawabannya. Di Quran aja kan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan pada kami bukan kepada aku, begitu. Jadi dalam agama itu ada doa bersama, ada doa sendiri. Kan kita kalau di televisi sering lihat terakhir nanti penutup doa bersama kan begitu. Berarti berdoa bersama sama dipimpin satu orang, yang lain mengaminkan gitu. Ya makanya kita mesti paham tuh ntar doa imam, doa pemimpin yang memimpin doa itu doanya apa gitu. Jangan sampai ntar isi doanya umpamanya ya Allah berikan saya istri satu lagi ya Allah, kita amin kata kita. Kalau kita nggak tahu gitu, yang besar badannya ya Allah, yang besar pantatnya kata kita amin. Itu nggak tahu. Maaf ini, begitu. Maaf. Ke dalam fikih sampai dibahas begitu. Kita amin aja nggak taunya dia pengen kawin lagi imam. Kita nggak tahu. Dan begitu besok dikabul, gitu. Dia nikah lagi. Ada jamaah semua pengen begitu. Ya kacau urusan. Gitu. Terus doa minta selamat dari neraka. Jangan sampai doa masuk ke neraka. Kita amin juga. Nggak tahu. Nah itu namanya kalau kita tahu doa itu dari Allah, dari Nabi, yang disebutnya datang dari Nabi, itu namanya tauqifiyah. Tauqifiyah itu mengucapkan sifat Allah, ya asmaul husna, dengan sesuai yang Allah firmankan dalam Quran. Kalau nggak tauqifiyah berarti jadi permasalahan. Nah di sini al-munfarid yang dipakai. Munfarid itu bukan asmaul husna. Al-asmaul husna itu sifat yang 99. Dari mulai ya Allah sampai ya Rasyid gitu. Di sini nggak ada. Coba cari asmaul husna, nggak ada. Ya munfarid nggak ada. Gitu. Ada nggak yang dari ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, itu ya Salam, ya Amin, ya Muhaimin. Nggak ada ya munfarid. Tapi digunakan oleh musannif. Sehingga terjadi perdebatan di sini. Imam Haramain, wah ini nggak benar ini, gitu. Kok ini pakai al-munfarid? Bagaimana jadinya? Maka dijawab oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya ahli tauhid siapa? Imam Abu Bakar Bakilani. Abu Bakar Bakilani mengatakan boleh
kita memuji Allah, berdoa kepada Allah, memuji Allah dengan kalimat, dengan pujian yang tidak berdasarkan tauqifiyah alias pujian yang tidak datang dari Al-Quran dan hadis. Boleh gitu. Gitu. Kalau kita kan suka begitu juga kita. Allah mau kuasa. Nah itu Allah kuasa itu Asmaul Husna. Berarti apa Allah kuasa? Allah mau kuasa kan segala sesuatu. Kita sering begitu kan? Nah itu kan Asmaul Husna. Apa bahasa Arabnya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir ya qadir itu bahasa Asmaul Husna, cuma diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia gitu. Allah kuasa, Allah mampu gitu. Allah kan mampu, Allah Maha melihat, berarti ya basir. Awas kamu, jangan suka mencuri. Allah melihat. Nah, itu bahasa Indonesianya, tapi Arabnya ya basir kan gitu. Jangan suka ngomongin orang, Allah Maha mendengar. Nah, itu ya Sami, ya Sami, Allah Maha mendengar. Nah, itu Asmaul Husna, itu muji Allah. Itu boleh ngucap begitu. Begitu bagus. Ada dari Asmaul Husna, cuman karena diterjemahkan kita nggak sadar. Ini dari Quran bukan, itu dari Al-Quran. Walillahil Asmaul Husna, bagi Allah punya nama-nama yang terbaik. Fad'uhu biha, maka panggillah oleh kalian semua biha dengan menggunakan Asmaul Husna itu. Jadi doa yang terbaik adalah doa yang menggunakan Asmaul Husna. Dalam doa itu ada Asmaul Husna, sifat Allah. Maka para ulama sebagian udah jangan doa-doa apa-apa, udah aja Asmaul Husnanya sebut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahimu, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Jadi dari 1 sampai 99 seluruh kebutuhan kita di situ ada semua. Paham? Jadi kalau ada orang yang nggak sempet doa, nggak doa apa-apa, dia beres duha Asmaul Husna, beres tahajud Asmaul Husna. Begitu nunggu qomat Asmaul Husna terus itu sudah cukup ya. Cuman sayangnya kita terbalik ini. Kita banyak menggunakan doa nafsu kita sendiri. Ya. Doa kita sendiri yang berdasarkan tuntunan kita tinggal begitu. Berdasarkan kita tinggal. Padahal kalau kita ya Allah ya Rahman terus, dan itu bisa jadi torekot juga. Gitu. Bisa jadi makrifat juga. Bisa jadi keyakinan kita juga ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seolah-olah seperti norak begitu. Ya seolah-olah kok ini kayak aneh, padahal itu yang yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti zaman wabah ini, coba kalau kita doa pakai Asmaul Husna, ya Allah, ya Hafizu, ya Salam, ya Allah, ya Hafizu, ya Salam, ya Allah, ya Hafizu, ya Salam. Tiap ada sholat 11 aja, rata se-Indonesia. Niscaya dalam waktu 1 bulan aja berangkat itu. Apa? Coronanya berangkat kalau seragam kita doa. Begitu. Soalnya doa kita kan macam-macam. Ada yang ya Allah biarin corona jangan berangkat dulu ya Allah. Banyak hikmahnya, masker saya laku. Kan begitu. Yang di kedokteran ya Allah biarin jangan berangkat dulu ya Allah. Biar ada yang meninggal juga teman saya yang jadi dokter. Tapi saya bersyukur ya Allah gaji saya ditambah. Begitu. Terus semua orang yang sakit pinggang pun saya masukin daftar corona. Jadi turun dananya dana corona. Kan setiap orang itu 25 juta. Begitu. Kalau ada 100 orang udah berapa? Nah itu kan jadi gak semua seragam ini. Banyak yang mengambil kesempatan kan begitu. Ya Pak ya? Banyak yang memanfaatkan kesempatan. Begitu. Gak seragam. Kalau seragam kita sepakat. Udah jangan banyak ucapin apa. Asmaul Husna sebutkan. Ya Allah, ya Hafidu, ya Salam. Ya Allah, ya memang Allah yang menciptakan. Ya Hafid, wahai Allah yang menjaga. Ya Salam, ya Allah zat yang maha menyelamat. Beres itu. Ya dikarenakan kita macam-macam beda-beda. Iya. Ada lagi yang tukang obat jangan dulu diangkat ya Allah dari saya biarin. Kenapa? Lumayan ini vaksin laku nih. Ya Allah lumayan gitu. Orang BSI belum semua disuntik ya Allah. Ada yang baru 1 kali si anu ya Allah sebulan. Saya pengennya dia 5 kali divaksin ya Allah. Gitu. Orang kan macam-macam niatnya. Ya Pak ya? Enggak seragam kita. Di pemerintah banyak yang licik, enggak sayang sama rakyat banyak. Di kalangan rakyat juga sama, banyak yang licik juga. Ada yang mengambil manfaat dari corona ini. Orang kalau udah hubud dunia nggak apa-apa, rakyat mati nggak apa-apa. Orang kalau udah hubud dunia biar yang mati orang tuanya biarin ya bapak gue mau mati kena corona biarin. Biar gue asal gue untung. Naudzubillah min. Kan begitu. Nah kalau seragam insya Allah. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali maka kalau kita doa pengen mantep, pengen hebat, ambillah doa yang maksur. Apa itu maksur? Doa yang datang dari Al-Quran dan hadis. Jadi Quran berarti dari, kalau hadis berarti. Nah hadisnya dilihat lagi ntar apa hasan, apa soheh, apa doib gitu ya. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah doib juga boleh dipakai. Doib boleh diamalkan begitu. Diamalkan doib juga. Asal jangan difatwakan gitu.
jangan dipatwakan. Pak nggak pakai masker? Enggak saya. Ya, saya enggak. Gitu aja udah. Pak nggak pakai masker? Apaan masker gitu? Jangan masker. Allah. Nah itu doib namanya. Kalau hadis itu doib. Jadi doib itu jangan dipatwakan ke yang lain, untuk sendiri aja gitu. Nah, itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya baru mukadimah ini ya karena pertemuannya jarang gitu. Ya, jadi baru segini. Ya tapi mudah-mudahan kita sabar ya. Sabarin aja walaupun begitu juga. Nah, sabarnya mana? Ngaji lama kita nggak ngerti ya sabar aja, nunduk aja gitu. Dilawan tidur beres misalnya. Iya. Nah, begitu ya. Memang ngaji begitu. Pengarang kitab itu kan lebih hebat dari sutradara. Ya sutradara itu pengarang novel dan sebagainya belajar dari para ulama pengarang kitab. Ini mulainya selalu santai, ini begini ini. Nanti seru-serunya ya kesana-kesananya di tengah-tengah. Ada bab yang seru. Semua begitu kehidupan dunia. Bahkan perang juga begitu. Kalau bisa jangan perang dulu dah, damai dan sebagainya. Kalau ini terjadi kerajaan ini terus nggak mau ngalah, akhirnya perang. Itu saat serunya. Nah kitab juga begitu. Ada pas santainya dulu sebagainya. Nanti ada kesananya. Gitu. Jadi sabar dulu. Masa kita kalau nonton film kolosal langsung berantem penjahat mati jagoan menang kan nggak begitu. Ya ada prosesnya dulu gitu. Ya mudah-mudahan kita sabar. Ya karena emang sebulan sekali ngajinya kita ketemunya. Ya memang pengajiannya setiap minggu tapi pematerinya setiap bulan gitu. Kanjeng Nabi nyampein agama kan 23 tahun itu setiap waktu. Nyampein Nabi 23 tahun. Nah, kita Nabi bukan apa bukan ketemunya sebulan sekali, ya tahu sampai kapan ini. Itu mungkin kita sampai kita meninggal kitabnya belum ini. Ya nggak apa-apa, yang penting kita niat belajar gitu. Karena nanti kan yang hikmah besar mah dari pertanyaan gitu, ditanya jawab. Makanya kalau ngaji persiapkan pertanyaan gitu. Pertanyaan persiapkan. Semua harus nanya apa nih permasalahan apa nih begitu. Makanya udah nanya, akhirnya nanya juga. Ustaz saya menanya kenapa? Kapan nih pengajian selesai? Nah karena udah ada yang nanya begitu, maka kita tutup ya. Oh iya silakan. Baru mau ditutup. Ya. Ya. Jadi mendoakan orang lain boleh nggak Ustaz? Yang tidak seiman. Baik. Berdoa untuk orang lain, emang itu yang dianjurin. Jadi kalau kita berdoa, jangan buat kita, tapi buat orang lain. Terus bagaimana kalau dia tidak seiman? Doakan juga supaya dapat hidayah. Begitu kalau dia berdoa begini mah, ya Allah, ayah saya kafir ya Allah, masukkan dia ke surga ya Allah. Salah itu mah. Orang dia nggak sama kita tidak, tapi ya Allah berikan petunjuk untuk orang tua saya. Begitu untuk anak saya. Jadi begitu. Boleh. Dan itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jangan begini doa, ya Allah hancurkan tuh Israel. Maka kalau di makom dakwah, makom ulama sufi, makom wali, ya Allah berikan petunjuk pada Israel agar dia dapat hidayah. Nah Israel itu kan Yahudi. Yahudi itu siapa? Kita ini asalnya Yahudi. Jadi jangan siapa orang maka, tapi jangan juga sembarangan kayak siapa? Kayak Lukman Saidi yang siapa? Sejarawan mengatakan Raden Abdul Fattah dari Yahud. Sembrono itu orang. Orang Jawa marah semua. Kenapa? Orang jelas apa Raden Abdul Fattah kan putranya Prabu Brawijaya V, diurus oleh pamannya yaitu siapa? Damar apa namanya? Ya begitulah, Arya Damar di Palembang. Gitu. Jadi bukan dari Yahudi. Jadi kitanya asalnya Yahudi. Orang-orang Yahudi yang dapat hidayah masuk Islam jadi sahabat Kanjeng Nabi. Yahudi. Salman Al-Farisi Yahudi. Paham enggak? Jadi orang Ustaz orang gimana sih itu disebut Yahudi? Mikir dulu bro. Ya bicara sejarah waktu Nabi datang bawa agama Islam ini, yang ngerojong perjuangan Nabi, mendukung perjuangan Nabi Yahudi. Maka Nabi pindah karena diusik oleh orang kafir Quraisy, Nabi pindah ke Madinah. Di Madinah itu ada namanya kaum Khazraj. Ya, kaum Khawarij itu pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa Nabi Musa bertanya pada Allah, ya Allah nanti siapakah penerus aku di akhir zaman? Nanti ada Nabi yang punya mujizat luar biasa namanya Quran, kemudian punya malam luar biasa namanya Lailatul Qadar. Begitu. Nah kaumnya itu kaum Khazraj itu kelompok Nabi Musa mendengar kata-kata begitu, wahai Nabi Musa, bila engkau sudah tidak ada, bolehkah kami tinggal di sini untuk menunggu Nabi akhir zaman itu?
Begitu, makanya bisa diizinkan. Jadi orang Madinah itu pengikutnya umatnya Nabi Musa alaihi salam yang nunggu datangnya Rasulullah. Itu jaraknya berapa tahun coba? Ribuan tahun itu. Dan Nabi Musa kemarin kan nabi-nabi lain kan banyak. Begitu. Nah kemudian terus ditunggu. Terakhir Nabi hijrah dulu bukannya Madinah, namanya Yasrib. Yasrib itu artinya apa? Kotoran, duri, penyakit. Di depan pintu gerbang kota Madinah di situ ada rumah wanita. Wanita itu sang pelacur, agamanya Yahudi. Nabi datang, sifat-sifatnya ada sesuai disabdakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi mereka pegang pusaka, buku pusaka. Ucapan Nabi Musa alaihi salam. Didengar katanya udah ada ini di Mekah, udah ada di Mekah. Begitu pindah ke Madinah, maka mereka kontan nyambut tola al-badru alaina. Maka sahabat bertanya orang Madinah yang belum masuk Islam, ya Rasulullah, kamu pilih di mana? Mau rumah saya yang di atas atau yang di bawah? Kamu pilih yang mana? Silahkan. Kami siap di luar, engkau di dalam. Begitu. Menerima menyambut Nabi, maka hidayah tersebar. Nah dari situlah kita semua sampai hari ini masuk agama Islam. Jadi Yahudi sebetulnya asalnya. Jadi jangan kita benci sama yang di mana. Kalau Israel, Yahudi siap, berarti Yahudi Israel. Kita belum tahu sejarahnya. Loh, kenapa oleh Allah disisakan? Karena Allah sayang kepada kita. Kata Allah, ya semua para masih, para ulama, para wali Allah ngebahas masalah Yahudi yang di Palestina ke Israel. Kenapa harus ada? Jawabannya itu sengaja Allah adakan sebagai jatah ibadah buat kita. Jatah ibadah. Ya mereka jadi syahid yang di Palestina, kita yang di sini berdoa, mendoakan. Kita mendoakan supaya mereka dapat petunjuk, yang lain dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi makom dakwah kalau makom dakwah tempatnya dakwah mengajak orang jangan mendoakan kehancuran, ya, tapi mendoakan supaya dapat hidayah. Begitu dalam masalah bab zakat. Bab zakat sebagian ulama mengatakan orang Islam yang tidak sholat tapi dia berhak menerima zakat jangan dikasih zakat, kan gitu. Tapi sebagian ulama mengatakan jangankan orang Islam, orang kafir sekalipun bukan orang Islam, kalau dia memang mustahik zakat yang 8, dia fakir atau miskin, berikan zakat itu kalau memang zakatnya ada kebagian. Untuk apa tujuannya? Lidakwah, untuk mendakwahi mereka tertarik pada agama Islam gitu tujuannya. Jadi tinggal bagaimana niatnya gitu jawabannya. Ya, kalau doa tujuannya biar Israel gagah terus membahas orang Islam, itu salah. Kalau doanya biar supaya dia dapat hidayah, nah itu yang dianjurkan gitu. Ya, gitu ya Pak. Tapi Bapak nanti sebelum doain ke Israel, doain saya dulu ya. Doakan saya. Saya juga kan umat Nabi juga. Pak, Ustaz Manan biar sehat begitu. Soalnya masalahnya apa? Kita kan satu negara. Israel kan nyebrang. Maksud saya dilupakan sih. Ya, jadi negara dulu. Ya, cukup ya. Ya, demikian hadirin, benar datang dari Allah, salah nafsu dan kebodohan saya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ajim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati ya Rasulullah ya ajmain. Bismillah, alhamdulillah, la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.